Bonerges Team ingin melakukan ibadah di tempat ini bagi Bapak Ibu, Saudara yang rindu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, rindu untuk dipulihkan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama meninggikan namanya. Kita akan memuji-muji Dia. Kita akan mengagungkan namanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu, mari kita sama-sama. Yang sedang jualan, ibu-ibu, tidak mengapa di tempat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji-muji Tuhan, kita akan menyembah Dia di dalam hadirat-Nya.
Haleluya, terpuji-pujilah namamu Yesus, Raja Agung, Raja Mulia, yang dahsyat Tuhan Yesus, yang sudah menebus kami di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Hari ini juga kami berterima kasih, kami Tuhan Yesus Persekutuan Bonerges boleh datang Tuhan melakukan kegiatan ibadah di pasar air Madiri ini Tuhan Yesus. Tapi sebelum kami lebih jauh Tuhan dengan Engkau, sebelum kami lebih jauh dalam hadirat-Mu, kami mengundang Engkau Tuhan saat ini di tengah-tengah pelayanan ibadah kami pada siang hari ini. Mari Tuhan Yesus Engkau hadir, ambil alih atmosfer Tuhan Yesus di tempat ini, di pasar air Madiri ini Tuhan. Segala yang bukan dari Engkau kami tolak, segala cara iblis Tuhan Yesus untuk menghalangi kegiatan ibadah ini, apapun itu dari kegelapan kami tolak semua dalam nama Yesus. Ambil alih, penuhi kami dengan roh sukacita, penuhi kami dengan roh damai sejahtera. Kami percaya Tuhan ada jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, ada jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan Engkau, akan firman-Mu, akan pujian-Mu, akan penyembahan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami datang di tempat ini membawa kabar baik sukacita, membawa kabar keselamatan Tuhan Yesus, membawa kabar kebenaran dari Engkau Tuhan Yesus. Kiranya setiap orang yang mendengar Tuhan firman-Mu pada saat ini, mereka dijamah, diberkati Tuhan, yang keras hati akan dilembutkan dengan pujian penyembahan dengan firman-Mu Tuhan. Mari ambil alih setiap mereka Tuhan. Hamba percaya berkat-berkat akan tercurahkan di pasar ini Tuhan. Hamba percaya berkat-berkat ilahi akan dicurahkan atas setiap jiwa-jiwa di pasar-pasar ini Tuhan. Berkat-berkat luar biasa dari Engkau Bapa di surga, lingkupi setiap kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami pada saat ini beribadah di tempat ini Tuhan. Kuduskan kami karena Engkau kudus Tuhan, dan layakkan kami. Kami buka kegiatan ibadah kami pada
kuasa, Raja Agung kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang ada di pasar ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita memuji-puji Tuhan yang ada di seputaran di sini, bahkan yang ada di ujung pasar sana. Kami di sini tidak dapat menjangkau, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Besar, Roh Kudus pasti bisa menjangkau ada di sana. Haleluya. Mari kita memuji-puji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Dia, bebaskan rohmu. Kita memuji Dia dan kita nyanyikan yang berkata, anak Allah. Yesus namanya menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kasih memberikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati tebus dosaku, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok saja hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Amin. Ada hari esok saja hidup. Tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Katakan setiapnya hidup. Amin. Ada hari esok. Haleluya. Saja hidup. Tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Dan sekali lagi kita angkat pujian yang Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok saja hidup. Tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Sukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terpuruk, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan pagi, sukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terpuruk, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat lagi satu nyanyian pujian penyembahan yang berkata, dengan saya.
Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kebaikan kepada kami sehingga kami boleh tiba di pasar ini, pasar air Madini, dengan tubuh yang sehat dan diberkati untuk membagikan berita keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tadi kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami, siapkan kami agar supaya berita firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam dan teristimewa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang pada siang hari ini saya ambil di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam kitab 2 Timotius 1. Kita baca dari ayatnya yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang ada di pasar air Madini ini, jadi firman Tuhan yang telah baca siang hari ini dari kitab 2 Timotius 1 ayat yang 9 ini adalah sebenarnya materai atau janji keselamatan yang Tuhan dah kasih buat orang. Apalagi orang kemarin memperingati beberapa kemarin dulu ya, orang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada naik di surga bukan yang ada rencana. Dia ada naik di surga ada rencana. Buat apa? Menyediakan tempat bagiku dan bagimu, bagi orang yang percaya. Tapi yang tidak percaya ya itu urusan orang. Tuhan cuma bagikan kebenaran firman yang Tuhan bagikan pada orang dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan mesti bagikan ke orang, walaupun orang cuma lewat, cuma asal dengar. Itu urusan dorang. Yang penting orang sudah bekerja, sebagikan berita keselamatan, Injil keselamatan. Nanti kan yang mau respon itu orang pribadi masing-masing. Karena apa? Walaupun pendeta, hamba Tuhan sebesar apapun, mau bicara sekeras apapun, kalau orang hatinya nggak mau dengar, otomatis masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena banyak kan begitu. Tapi kita yakin dan percaya orang semua minimal menyandang seperti itu. Karena apa? Yang Tuhan baca ini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah, ini karena banyak orang kan bikin buat baik, bantu semua. Tapi ingat, biar orang berbuat baik tapi orang yang tidak ada iman, orang akan salah jalan. Karena apa? Otomatis orang berbuat baik, orang cari apa? Nama. Orang suka orang punya nama, orang kenal. Buat baik itu orang ini, orang bantu itu. Apa? Cari nama. Karena tidak ada iman. Begitu deh kata putar. Orang beriman, tapi orang perbuatan yang tak mencerminkan pribadi Kristus. Haleluya.
Contoh mungkin, orang sebenarnya ayo, orang sepercaya Tuhan Yesus Kristus, sepercaya, orang seterima, sudah seterima, tapi orang masih bahugel, orang masih bamabuk, orang masih bajudi, haleluya. Tuhan suka keperbuatan itu, kita yakin dan percayanya tidak 100%. Karena apa? Ingat, Tuhan itu suci. Jadi Tuhan suka orang semua suci, kudus, sama dengan Dia. Jadi perbuatan yang berhubungan dengan dosa, Tuhan yang tidak suka. Jadi firman ini ingatkan orang karena apa? Orang sudah dipanggil. Memang itu kalau di firman kan ada tulis banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena apa? Semua merasa terpanggil. Oh iya, terpanggil. Iya. Sepercaya. Oh, kita sepercaya Tuhan Yesus dari kita masih kecil. Kita sudah dengar itu cerita-cerita di sekolah minggu, cerita di gereja, cerita di mana-mana. Kita sudah dengar, kita sepercaya. Tapi perbuatan orang yang tidak sesuai dengan Kristus, tidak sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak kasih belajar buat orang. Karena apa? Tuhan tidak kasih belajar buat orang, kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Sobat kita semua itu kasih. Jawab di mana? Di dalam diri orang masing-masing. Nggak perlu orang bersuara, oh kita sobekin, haleluya. Kagak sobekin cuma di mana? Cuma di kata-kata, cuma di mulut. Karena apa? Orang bilang, oh orang mengasihi semua, mengasihi semua. Ngar orang PKK ada baku salah dengan orang yang kasih maaf. Apakah itu yang bilang orang mengasihi semua orang? Jadi Tuhan ajar pada orang kasihi semua orang. Bahkan musuhmu pun kasihilah mereka, doakanlah mereka. Mungkin kalau orang mau praktek memang mungkin rasa berat, tapi kalau Tuhan perintah, backing. Jangan engkau berdoa, Tuhan mudah-mudahan kita punya musuh jatuh di muka sana ada bawa motor, haleluya. Tuhan suka gak itu? Nyanda 100%. Lebih baik kan orang saya berdoa, Tuhan biar kata kita dengan dia baku salah, tapi kita suka kasih ampun pada dia, kita suka kasih maaf pada dia. Nah itu orang berdoa begitu tanpa orang sadari, itu berkat-berkat ibadatan di sana ya, di sobat siri kamari. Nah itu jangan orang berdoa Tuhan kasih berkat akan kita begini begitu, tapi orang dia perbuatan yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan bersinah, tapi orang lain so bilang, oh enggak, bahugel boleh, haleluya. Kan banyak tuh di luar sana, bukan cuma orang biasa dengan pelayan pun jatuh. Karena apa? Rambut panjang. Karena mungkin itu di rumah orang bilang apa namanya expire, jadi itu bapak atau itu ibu sudah semulai kiri kanan nanti sebentar serta Tuhan datang, Tuhan bilang ngana pelayan tapi ngana kelakuan bukan seorang pelayan, haleluya. Bawa teriak berita, oh bertobatlah Tuhan semua datang, tapi engkau masih bahugel, haleluya. Engkau masih bajudi, engkau masih menyabung. Bukan Tuhan larang orang piara ayam, tapi jangan tuh di menyabung. Kong sobat pakai orang bilang apa orang bilang sejak pakai 10 1 ikan 5 ikan, oh haleluya.
kebanyakan orang lagi tuh sebatari tanpa menyambung serta untuk puji Tuhan untuk menyambung haleluya serta nyanda untung oh Anda belum beruntung. Nanti sebentar Tuhan datang dan Tuhan bilang Anda belum beruntung untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Bagaimana orang mau masuk surga kalau terapi perbuatan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak cocok dengan perintah Tuhan. Apalagi di sini dah bilang Injil diberitakan untuk menyelamatkan semua manusia, bukan cuma orang Kristen, semua. Jadi Tuhan Yesus itu mati, disalib, kubur, bangkit, naik ke surga. Oh, siapa? Bukan cuma orang Kristen, semua umat manusia. Yang apa? Yang percaya padanya, kan? Jangan sampai kau orang berpikir, oh Tuhan belum datang. Berbilang Tuhan mau datang tahun begini, bulan begini, tanggal begini. Sampai sekarang belum jadi-jadi, Ren. Belum kiamat. Hati-hati. Karena apa? Semua yang tertulis di dalam firman sementara digenapi. Jadi jangan sampai kau menjaga. Orang tarik masuk di 10 gadis, tapi ternyata orang masuk di 5 gadis yang bodoh. Susah dia lampu, tapi dia minyak dia nggak bawa lebih. Serta itu Tuhan Yesus datang, baru bacakar mau cari minyak tanah atau mencari minyak baru. Serta Tuhan datang, nanti sebentar Tuhan bilang, sorry so terlambat. Karena apa? Suka-suka orang, tapi orang yang tidak praktekkan. Orang cuma sampai di mulut. Kata-kata, oh iyo, kita so percaya Tuhan, kita so terima Tuhan, kita so hidup baru, haleluya. Hati-hati tuh bilang, oh kita so hidup baru. Tapi orang bersimpan belum hidup baru, itu bukan hidup baru. Kembali ke awal. Orang bilang, karena apa? Masih main-main dengan dosa. Hati-hati. Karena di firman kan tulis, upah dosa adalah maut. Ya berarti kalau orang PU dosa so DP upah maut, orang petampu so bukan di surga. Ya otomatis so di neraka. So ditampa yang penuh dengan api abadi yang tidak akan pernah mati. Jadi marilah orang, karena orang penjuru selamat sudah datang, so selamatkan orang yang mesti jaga itu keselamatan. Itu keselamatan itu satu kali untuk semua orang. Pegang itu keselamatan. Jangan sia-siakan itu karya keselamatan yang Tuhan kasih. Kalau orang masih main-main di zona nyaman, berpikir masih boleh kok. Tidak apa-apa kok, kita ambil akan 2, 3, 4, 5 lembar, tidak ada kok yang lihat. Ingat, Tuhan melihat di tempat tersembunyi pun Tuhan melihat. Itu kan sama dengan orang mau simpang durian, ya? Durian yang somasa, biar aku mau bungkus dengan cara apapun, DP aroma tetap ada. Orang tahu, aduh, nggak ada simpang durian kan. Jadi jangan simpan dosa. Jangan orang bermain-main dengan dosa karena apa nyaman. Serta enak mau bikin dosa. Karena pikir dosa itu kecil nih. Dosa kecil, dosa apa? Dosa yang kecil-kecil kok Tuhan yang nggak mau marah. Kita kan nggak ambil doi, nggak 1 M. Kita nggak ambil kok cuma berapa lembar. Padahal so ada di hukum itu. Jangan mencuri. Tapi orang sering mencobai Tuhan, kan? Kok orang tuanya nggak lihat. Ada balikin tarik persembahan, dia lihat berapa lembar merah, dia itu isi di kokoh. Haleluya.
dia ambil 5 lembar merah, kaget Tuhan ambil 50 juta daripada itu dompet. Hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Jangan merasa nyaman orang main-main dengan dosa, karena orang yang tahu Tuhan datang kapan. Kalau orang masih nyaman dengan dosa, kalau Tuhan datang sabar, yakinkah orang kalau orang tak angkat? Tapi kalau orang so bersih, so hidup baru, otomatis di saat orang mau bikin dosa, Tuhan suka seingat, anakku itu dosa, jangan nambah main ya. Ngana kira kita tidak jabalia. Nanti lihat orang berpikir, Tuhan tak mengerti. Orang berbahasa Tuhan tak mengerti. Jadi tidak apa-apa. Oh haleluya. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu hukum yang keras. Jadi marilah orang semua yang ada di pasar Air Madidi, baik yang berjualan, yang berojek, yang berbelanja, atau cuma sekedar cuci-cuci mata di pasar, marilah kerjakan firman Tuhan, jaga keselamatan, jangan sampai lepas satu keselamatan, karena orang bermain-main dengan dosa. Kalau kita keselamatan, orang lain yang tumbuh. Contoh mungkin doi ciri di jalan 100.000, haleluya. Paling Pelia masih jauh, sudah tuh hati segembira sekali. Bagaimana orang keselamatan, orang kasih uang di jalan, kong orang tumbuh, siap tak orang. Dorang itu cuma lewat, kong dorang tumbuh itu keselamatan. Nah apa kota itu tiket masuk surga? Usana cuma ada buah. Jadi marilah Tuhan, bagi yang mendengar firman ini, kerjakanlah perintah Tuhan. Tuhan yang tak minta banyak, dicoba bilang kerjakan perintah Tuhan. Dan selalu orang mesti jaga orang hati, orang jaga orang pikiran, orang jaga orang perkataan, taat dan setia. Di saat orang lakukan itu, kita yakin dan percaya, di saat Tuhan datang, Tuhan kenal orang karena orang ada materai keselamatan. Jadi, marilah orang setia bersama Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, banyak baca firman, banyak menyanyi lagu rohani. Ya, demikian firman Tuhan yang singkat ini pada siang hari ini. Kiranya firman ini boleh meneguhkan orang, boleh memberikan kekuatan bagi orang beriman. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, terima kasih untuk hambanya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya bisa kita lakukan, tidak kita diamkan. Boleh masuk Bapak Ibu, boleh? kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Tapi kita akan mengangkat lagi satu nyanyian untuk mengakhiri ibadah.
darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, sebagian dari berita firman-Mu. Hamba yakin dan percaya firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga mengangkat dalam doa dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak terlantar, fakir, miskin, janda, duda, dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memelihara mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga di saat mereka mendapat berkat daripadamu, mereka akan selalu mengucap syukur dan namamu akan selalu ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mengangkat dalam doa bagi pemerintah bangsa negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh membimbing kami rakyatnya hanya seturut dengan kehendak saja. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa teristimewa pada saat ini. Kami mengangkat dalam doa bagi daerah ini, bagi pasar ini, bagi kota Air Mani ini, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi kota Air Mani ini, pasar Air Mani ini, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, perlindungan dari Tuhan selalu menyertai kita, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari surga, berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub. Kami terima hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kiranya selalu bersuka cita, tetap semangat, dan